Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi Jumat, yaitu tentang pentingnya menjalankan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa untuk apa manusia diciptakan. Manusia itu diciptakan hakikatnya adalah untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa menjalankan sholat 5 waktu. Kita sebagai orang Islam, ibadah yang paling utama, yang wajib, yang harus dilakukan, yaitu adalah ibadah sholat. Karena sholat fardu ini adalah pengukur ketika nanti di akhirat, di yaumil hisab, maka yang dipertanyakan pertama kali adalah sholat kita. Jika sholat kita baik, jika sholat kita bagus, maka amalan-amalan yang mengikuti sholat, contohnya sedekah, contohnya berbuat baik, membantu sesama, membangun masjid, berinfak kepada masjid, membantu pesantren dan sebagainya, insya Allah jika sholatnya bagus, maka semua itu akan diterima. Tapi kalau sholat kita buruk, maka seluruh amalan yang sudah kita lakukan di dunia ini semuanya akan sia-sia. Maka yang paling utama adalah sholat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah di Amonglido tercinta ini, di kelurahan ini telah dibangun masjid yang sangat megah, telah dibangun masjid dengan menghabiskan anggaran begitu besar dan waktu yang tidak sedikit, waktu yang cukup lama. Penantian kita untuk memiliki sebuah masjid besar, alhamdulillah sekarang sudah terwujud. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan isinya? Ini sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman manusia akan berlomba-lomba membangun masjid yang megah namun kosong isinya. Dan hari ini jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita sudah melihat fenomena hadis ini. Di mana-mana manusia berlomba-lomba membesarkan masjid, berlomba-lomba mempercantik masjid, memperindah masjid. Tapi sayang, sungguh disayang, isinya pun tak ada. Isinya hanya segelintir orang, hanya orang-orang yang sepuh, hanya orang-orang yang mungkin merasa sudah dekat dengan kematiannya. Tapi bagaimana dengan rumah yang dibangun dekat masjid? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tinggal dengan masjid? Kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka tidak akan terketuk hatinya untuk berada di masjid, untuk menjalankan sholat di masjid. Syukur-syukur kalau saudara kita itu menjalankan sholat 5 waktu di rumah. Lalu bagaimana jika mereka sholat di masjid pun tidak, dan di rumah pun juga tidak? Na'udzubillah. Maka Rasulullah mengatakan, seandainya saya melihat umat-umatku yang sholat, terutama laki-laki sholat di rumah, maka saya akan membakar rumahnya. Hadis ini bermakna apa, saudara? Hadis ini bermakna bahwa sholat di masjid itu adalah sholat yang sangat besar pahalanya. Seandainya kita tahu betapa besar sholat di masjid, maka kita akan merangkak walaupun kita tidak bisa jalan. Kita akan merangkak untuk datang ke masjid, untuk sholat berjamaah di masjid. Namun sayang, sungguh disayang, pahala berjamaah di masjid, pahala kebaikan kita tidak dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, namun akan dibalas oleh Allah di akhirat. Maka jangan heran jika ada orang-orang yang mengatakan, kok si fulan itu rajin sholat di masjid, rajin baca Quran di masjid, tapi kehidupannya tetap miskin. Sedangkan ada saudara-saudara kita yang dia gemar maksiat, di bulan Ramadan pun dia tidak puasa, dia jarang berzakat, dia suka mabuk-mabukan dan dosa-dosa lainnya. Tapi mengapa dia tetap diberikan rezeki yang sangat banyak? Tapi kenapa dia tetap kaya, kehidupannya bahagia, kesehatannya terjaga, rumah tangganya rukun? Perlu diketahui saudara, Allah itu tidak membalas dosa-dosa manusia itu cash atau langsung di dunia ini.
Tapi Allah membalas dosa-dosa kita manusia itu nanti di akhirat. Sama halnya dengan pahala kita. Pahala kita tidak langsung dibayar cash dunia ini. Kenapa saudara? Sidang hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, karena dunia ini tidak akan sanggup menampung pahala satu orang manusia. Dan dunia ini pula tidak akan sanggup untuk menampung dosa satu orang manusia. Karena dunia ini tidak lebih besar daripada sebelah sayap nyamuk. Nabi Muhammad mengatakan bahwa sebelah sayap nyamuk jika ditimbang itu lebih berat daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, dunia ini sebenarnya tidak ada artinya saudara. Tapi kenapa yang sholat yang hanya 10 menit, yang hanya 15 menit sering kita abaikan? Jangankan untuk ke masjid, di rumah pun jarang. Kadang-kadang diulur-ulur waktunya, diundur-undur waktunya. Bagaimana kita bisa meraih cinta Allah? Bagaimana kita bisa berharap ingin masuk surga bersama Rasulullah jika kualitas sholat kita seperti itu? Nauzubillah. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, memang dunia ini sangat menyilaukan. Dunia ini penuh dengan kecantikan-kecantikan yang semu. Banyak orang-orang yang kehidupannya terlena. Kita bisa bayangkan jemaah, ketika kita masih kecil, kita sekolah TK. Lalu setelah itu kita masuk SD. Setelah lulus kita masuk SMP, masuk SMA, dan ada yang melanjutkan kuliah. Lalu pertanyaannya, selama itu apa sebenarnya yang kita cari? Dari kecil kita dididik sebenarnya untuk apa? Kebanyakan rata-rata manusia mempersiapkan anak-anaknya, mempersiapkan putri-putrinya, sekolah yang pintar, sekolah yang tinggi, agar kamu bisa mudah mendapatkan sebuah pekerjaan, agar hidupmu sukses, agar hidupmu di dunia ini tidak merana, agar kamu dapat gaji yang besar, agar kamu dapat titel, agar kamu dapat jabatan yang tinggi. Tapi pernahkah kita sadar saudara? Pernahkah kita mengatakan pada anak kita, nak, kamu sekolah yang baik, didik agama yang baik, masukkan di pesantren. Target kita bukan anak ini lulus, bisa kuliah, bisa kerja dan sebagainya. Tapi anak kita didik, tujuan utamanya adalah agar anak kita mengerti agama, agar anak kita bisa selamat dalam kehidupan dunia dan kelak bisa masuk surga, dan kelak bisa menolong kedua orang tuanya untuk bisa masuk ke dalam surga. Itu sebenarnya tujuan kita seharusnya. Tapi kebanyakan kita tidak saudara. Kenapa? Karena gemerlapnya dunia, karena silaunya dunia telah membutakan kita bahwa hidup ini tidak lebih dari 70 tahun, tidak lebih dari 80 tahun, tidak lebih dari 90 tahun. Umat Nabi Muhammad mengatakan, umatku jarang ada yang hidup bisa lebih dari 63 tahun seperti umur saya. Dan jikalaupun ada, itu sudah diberikan bonus. Lalu apa sebenarnya yang harus kita capai dalam kehidupan ini? Apakah kita tidak boleh mencari harta? Apakah tidak boleh mencari kesuksesan? Boleh saudara. Nabi Muhammad mengatakan, umat-umatku boleh menjadi orang yang kaya, boleh menjadi orang yang punya banyak harta, tapi dengan satu syarat, engkau harus menjadi orang yang bertakwa. Karena kalau harta, kekayaan, jabatan dipegang atau dimiliki oleh orang-orang yang tidak mempunyai ketakwaan, orang-orang yang mempunyai agama yang kecil, mempunyai landasan iman yang sedikit, maka hartanya, kekuasaannya, jabatannya, kepintarannya akan digunakan untuk menyalahkan orang, akan digunakan untuk menjelek-jelekan negara, agar digunakan untuk memanfaatkan orang lain. Dan itu sudah banyak terbukti sekarang hadirin. Sekarang banyak orang pintar, banyak orang yang mempunyai titel yang tinggi, tapi sayang tidak benar. Sekarang banyak orang yang sukses, banyak orang yang kaya, tapi agamanya nol, maka ia gunakan hartanya untuk bermaksiat. Seharusnya bagaimana? Nabi Muhammad mengatakan, kalau orang yang sukses, yang kaya adalah orang yang bertakwa, maka dia akan membantu menggunakan hartanya untuk di jalan Allah.
Dia akan menggunakan hartanya untuk membantu pondok pesantren. Ia akan menggunakan hartanya untuk membangun masjid. Ia akan menggunakan hartanya untuk membantu saudara-saudara kita yang miskin. Saudara-saudara yang mempunyai hutang akan kita lunaskan hutang-hutangnya. Kita akan menggunakan kekuasaan kita untuk membela agama Allah. Kita akan menggunakan kepintaran kita untuk membentuk manusia-manusia, generasi-generasi yang Al-Quran, yang mengenal Al-Quran. Itu seharusnya saudara. Maka sejak dini kita harus tanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita bahwa orientasi dalam kehidupan kita harusnya orientasi agama. Seperti saja pondasi saudara. Jika kita membuat masjid ini atau rumah, tapi kalau pondasinya rapuh, pondasinya sedikit, maka bangunan tersebut tidak akan kokoh. Sama dengan diri kita. Jika diri kita landasan agamanya, pengetahuan agamanya sedikit, maka dalam kehidupan kita, maka kita akan menyalahgunakan hidup ini untuk hal-hal yang dimurkai Allah, untuk bermaksiat kepada Allah. Maka dari itu, didik anak-anak kita untuk mengenal agama. Masukkan ke tempat-tempat mengaji, ke TPA, masukkan ke pondok-pondok pesantren. Kenalkan nabi-nabi melalui YouTube, kisah-kisah nabi melalui YouTube, dengarkan Al-Quran melalui YouTube dan sebagainya. Banyak sekali sekarang fasilitas. Kita tidak harus sebagai orang tua, kita tidak harus nyantri, tidak harus kenal kiai besar seperti yang ada di Jawa, karena di Sulawesi Tenggara ini sangat sedikit sekali seorang ulama. Maka kita bisa mempelajarinya di YouTube. Sudah banyak sekali fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan masjid yang megah ini, mari kita isi. Kalau kita sholat sendirian di rumah, pahalanya hanya 1 saudara. Tapi kalau kita sholat di masjid, maka Allah akan memberikan 27 derajat. Tapi kalau kita sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya adalah 100.000 kali lipat. Kita bisa perbandingkan. Jika kita sholat di rumah pahalanya 1, maka kalau 5 kali, 5 waktu, kita harinya dapat 5 pahala. Tapi kalau di masjid 27 kali lipat dikali 5, maka pahalanya sudah 70 lebih. Coba dikali dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, sudah berapa ratus pahala, sudah berapa ribu pahala yang kita dapatkan jika kita sholat di masjid. Dan perlu diketahui, kalau kita sholat di masjid, baru niat saja dalam hati itu sudah dihitung pahala. Kita mengambil air wudhu di rumah, kita memakai sandal, kita mengambil sajadah, itu sudah dihitung pahala jamaah. Kita melangkahkan kaki, kita naik motor ke masjid, naik mobil ke masjid, rodanya berputar, itu dihitung pahala oleh Allah. Kita melangkahkan kaki masuk ke masjid, itu sudah dihitung pahala juga. Bagaimana luar biasanya. Maka sampai Nabi mengatakan, saya akan bakar rumahnya orang-orang yang tidak mau sholat di masjid. Sholat di masjid ini, kalau sholat subuh lebih besar lagi pahalanya. Bagi hamba-hambaku, bagi umat Nabi Muhammad yang bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh atau qobliyah subuh, maka ia akan mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Dia akan mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maka seperti saya katakan tadi, pahala itu tidak bisa dibalas di dunia. Kalau satu orang saja melakukan sholat subuh qobliyah mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia seisinya, maka bagaimana Allah bisa membalas di dunia ini saudara? Sama halnya orang yang meninggalkan sholat itu nanti di akhirat akan diberikan rantai yang sangat besar, panjangnya 40 meter. Dimasukkan dari mulutnya rantai tersebut sampai tembus ke dalam dadanya, lalu ditarik oleh malaikat sekuat-kuatnya, dimasukkan lagi, ditarik lagi hingga tembus ke lubang duburnya. Setelah itu ditarik lagi hingga terhambur usus-ususnya. Itulah pahala dosa orang yang meninggalkan sholat. Lalu bagaimana seandainya kita di dunia ini meninggalkan sholat, 1 kali sholat saja langsung dibalas dosanya oleh Allah? Maka dunia tidak akan sanggup menampung dosa-dosa orang yang meninggalkan sholat.